Pernahkah Anda membayangkan bahwa hanya karena mandi di jam tertentu, seseorang bisa kehilangan nyawanya? Kedengarannya mustahil, tapi itulah fakta yang membuat banyak dokter terkejut. Bukan soal airnya, bukan soal sabunnya, tapi karena waktu mandi. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang sangat sensitif. Pada usia lanjut, sistem tubuh menjadi lebih rapuh. Perubahan suhu kecil saja bisa mengguncang tekanan darah dan irama jantung. Itu sebabnya, ada 1 jam di mana mandi bisa menjadi berbahaya, bahkan mematikan bagi lansia. Dalam video ini, kita akan membongkar semuanya. Dari penjelasan medis hingga rahasia kecil yang bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang tua Anda di rumah. Siapkan hati, karena penjelasan ini akan membuat Anda berpikir 2 kali sebelum mandi di jam yang salah. Pernahkah Anda merasa segar ketika mandi di pagi hari, tapi di lain waktu malah pusing, lemas, bahkan dada terasa sesak? Itu bukan kebetulan. Tubuh kita ternyata memiliki jam rahasia yang mengatur kapan ia siap untuk menerima perubahan suhu. Dokter menyebutnya circadian rhythm, jam biologis yang mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung. Masalahnya pada usia lanjut, jam ini mulai melambat. Artinya, tubuh lansia butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi terhadap suhu air, terutama air dingin. Ketika mandi dilakukan pada waktu yang salah, tubuh kaget. Pembuluh darah menyempit, jantung berdetak lebih cepat, dan tekanan darah melonjak. Bagi lansia, efek ini bisa sangat berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan kolaps mendadak tanpa tanda-tanda sebelumnya. Siapa sangka, sesuatu yang sederhana seperti mandi bisa berubah menjadi ancaman tersembunyi jika dilakukan di jam yang salah. Air selalu identik dengan kesegaran, tapi bagi lansia, air dingin di waktu yang salah bisa berubah menjadi ancaman diam-diam. Tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Pembuluh darah kehilangan elastisitasnya, dan kemampuan jantung untuk memompa darah melemah. Saat air dingin menyentuh kulit, pembuluh darah langsung menyempit. Tekanan darah naik tiba-tiba, jantung bekerja keras. Dan dalam hitungan detik, sistem tubuh bisa kaget. Bagi orang muda, efeknya mungkin sekadar menggigil. Tapi bagi lansia, ini bisa memicu serangan jantung atau stroke ringan tanpa peringatan. Dokter sering menemukan pasien lansia yang pingsan di kamar mandi tanpa tahu penyebab pastinya. Padahal akar masalahnya sederhana, mandi di waktu yang salah. Sungguh mengejutkan, bukan? Sesuatu yang selama ini dianggap rutinitas biasa, ternyata bisa mengancam keselamatan hidup. Bayangkan, suasana pagi yang tenang. Seorang kakek berusia 72 tahun, seperti biasa, bangun pukul 5 pagi. Udara masih dingin, embun masih menempel di jendela. Ia merasa segar dan bersemangat. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju kamar mandi. Biar tubuh segar, katanya. Tapi 5 menit kemudian, istri yang mendengar suara benda jatuh berlari panik. Kakek itu tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Kasus seperti ini bukan 1 atau 2 kali terjadi. Dokter di ruang gawat darurat sering menerima pasien lansia yang kolaps di kamar mandi, tanpa sempat meminta pertolongan. Awalnya keluarga mengira karena terpleset, padahal bukan. Setelah diperiksa, tekanan darah melonjak drastis, lalu turun tiba-tiba. Penyebabnya, efek kejut suhu dingin terhadap sistem kardiovaskular. Saat tubuh baru bangun, suhu inti manusia masih rendah, sekitar 30 puasibo. Ketika air dingin menyentuh kulit, pembuluh darah menyempit cepat. Jantung harus bekerja keras untuk memompa darah, agar suhu tetap stabil. Namun bagi jantung lansia yang sudah melemah, kerja keras itu bisa menjadi pukulan berat. Dalam beberapa detik, oksigen ke otak menurun. Kesadaran memudar, lalu tubuh jatuh tak berdaya. Dokter menyebut kondisi ini sebagai vasovagal sinkope, pingsan akibat perubahan mendadak dalam sistem saraf otonom. Bisa jadi ringan, tapi pada beberapa kasus berujung fatal karena kepala terbentur atau jantung gagal beradaptasi. Yang lebih mengerikan, kebanyakan korban tidak tahu bahwa penyebabnya hanyalah waktu mandi yang salah. Kebiasaan turun-temurun mandi pagi sebelum matahari terbit, yang dulu terasa segar saat muda, justru berubah jadi ancaman ketika usia menua. Maka, jika Anda memiliki orang tua, kakek, atau nenek di rumah, ingatkan mereka untuk tidak mandi terlalu pagi. Kita mungkin mengira mandi pagi menyehatkan. Tapi bagi tubuh lansia, itu seperti memberi kejutan listrik pada sistem yang sudah rapuh.
Kadang hal kecil yang diabaikan bisa menjadi perbedaan antara hidup dan kehilangan orang yang kita cintai. Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa mandi pagi itu menyehatkan, biar segar dan semangat. Begitu kata orang tua zaman dulu. Tapi siapa sangka, bagi lansia, mandi terlalu pagi justru bisa berujung petaka. Dokter menyebut jam antara 04.00 hingga 06.00 pagi sebagai waktu yang paling berbahaya untuk mandi, terutama bila airnya dingin. Mengapa begitu? Karena pada waktu itu, suhu tubuh manusia berada di titik terendahnya. Setelah tidur panjang, metabolisme tubuh melambat, sirkulasi darah melambat, dan tekanan darah pun turun. Saat air dingin menyentuh kulit, tubuh kaget luar biasa. Jantung tiba-tiba harus memompa darah lebih cepat untuk menyesuaikan suhu. Pembuluh darah menyempit, dan sistem saraf bereaksi dengan melepaskan adrenalin. Bagi tubuh muda, ini masih bisa diatasi. Namun bagi lansia, di mana dinding pembuluh darah sudah kaku dan jantung tak lagi sekuat dulu, perubahan cepat ini bisa mengacaukan irama jantung, bahkan memicu serangan jantung mendadak. Beberapa dokter mencatat, pasien lansia yang mengalami pingsan mendadak di pagi hari sering memiliki kebiasaan mandi sebelum matahari muncul. Tubuh mereka belum siap menghadapi kejutan suhu sedingin itu. Selain itu, udara dini hari biasanya memiliki kelembapan tinggi dan kadar oksigen lebih rendah, yang membuat paru-paru bekerja lebih keras untuk menstabilkan napas. Jika ditambah dengan aliran darah yang belum lancar setelah bangun tidur, risiko kolaps, pusing, atau kehilangan kesadaran meningkat drastis. Bayangkan, sesuatu yang dianggap menyehatkan bisa berubah menjadi jebakan mematikan hanya karena waktu yang tidak tepat. Itulah mengapa banyak dokter menyarankan, untuk lansia, jangan mandi sebelum matahari benar-benar muncul di langit. Waktu aman dimulai ketika sinar matahari pertama menyentuh bumi, biasanya sekitar pukul 0.10 hingga 09.00 pagi. Pada saat itu suhu tubuh mulai naik alami, jantung sudah aktif, dan sistem sirkulasi siap bekerja normal. Jadi, mulai hari ini, ubah kebiasaan itu. Biarkan tubuh benar-benar siap sebelum mandi, bukan hanya demi kenyamanan, tapi demi keselamatan. Karena satu hal yang sederhana seperti waktu bisa menjadi batas tipis antara segar dan berisiko fatal. Pernahkah Anda mendengar istilah cold shock response atau reaksi kejut akibat air dingin? Bagi anak muda, mungkin efeknya hanya membuat menggigil sesaat. Namun bagi lansia, efeknya bisa jauh lebih dalam, bahkan berbahaya. Dokter menjelaskan bahwa ketika air dingin menyentuh kulit, tubuh langsung bereaksi seperti menghadapi ancaman serius. Detak jantung melonjak tiba-tiba, pembuluh darah menyempit ekstrim untuk mempertahankan panas tubuh, dan otak mengirim sinyal panik melalui sistem saraf otonom. Akibatnya, jantung dipaksa bekerja lebih keras. Padahal pada lansia, otot jantung sudah menurun kekuatannya hingga 30% dibanding usia muda. Dalam kondisi ini, jika tubuh belum siap atau masih dalam keadaan setengah mengantuk, lonjakan detak jantung bisa menyebabkan aritmia, yaitu detak jantung tidak teratur yang berisiko fatal. Lebih jauh lagi, saat mandi di waktu yang salah, suhu tubuh bagian luar berubah jauh lebih cepat daripada suhu organ dalam. Aku berusaha menyeimbangkan keduanya. Tapi proses itu memakan energi besar. Bagi lansia yang punya riwayat tekanan darah tinggi, diabetes atau kolesterol, proses ini bisa mengacaukan kestabilan, aliran darah ke otak dan jantung. Dokter bahkan mencatat kasus di mana pasien lansia mengalami pusing berat dan kehilangan kesadaran hanya beberapa detik setelah air pertama menyentuh tubuh. Itu bukan karena lemah atau kurang makan, melainkan karena tubuhnya terkejut secara fisiologis. Itulah sebabnya banyak dokter menyarankan agar lansia tidak langsung menyiram seluruh tubuh saat mulai mandi. Mulailah dengan membasahi kaki terlebih dahulu, lalu tangan, baru perlahan ke bagian dada dan kepala. Langkah ini memberi waktu bagi sistem saraf untuk beradaptasi dengan suhu air. Secara bertahap, reaksi kejut tubuh bukan hal sepele. Mandi dengan cara yang salah bisa memicu serangan jantung, stroke ringan, bahkan kehilangan kesadaran mendadak. Maka jangan sepelekan saran ini. Tubuh lansia tidak lagi sefleksibel dulu. Butuh kehati-hatian, butuh pemahaman, dan yang paling penting, butuh waktu yang tepat untuk mandi dengan aman.
Tidak semua waktu berbahaya. Kabar baiknya, ada jam mandi ideal yang justru bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga keseimbangan tubuh. Dokter menyebutnya sebagai golden time to bathe atau waktu emas untuk mandi. Dan menariknya, waktu ini bukan hanya aman, tapi juga memberi efek segar yang lebih sehat bagi jantung dan otak. Menurut penelitian medis, jam paling aman untuk mandi bagi lansia adalah antara pukul 07.00 hingga 10.00 pagi, serta pukul 16 hingga 8 sore. Pada rentang waktu itu, suhu tubuh sudah stabil, tekanan darah cenderung normal, dan sistem metabolisme sedang aktif. Tubuh sudah terbangun sepenuhnya, sehingga tidak akan kaget ketika terkena air, bahkan jika airnya agak sejuk. Di pagi hari setelah matahari muncul, sinar hangat membantu tubuh menaikkan suhu inti secara alami. Ini membuat pembuluh darah melebar sedikit dan aliran darah menjadi lancar. Mandi di jam ini bisa membantu membersihkan sisa keringat malam, mengaktifkan otot, dan meningkatkan mood tanpa membebani jantung. Sementara mandi sore hari antara pukul 16 di pam seksu punya manfaat berbeda. Di waktu ini adalah saat suhu tubuh mencapai puncak kestabilan. Mandi sore membantu menurunkan ketegangan otot dan mengurangi tekanan setelah beraktivitas sepanjang hari. Namun dokter menekankan, hindari mandi terlalu malam setelah jam 8, karena suhu udara mulai turun lagi, dan tubuh akan sulit beradaptasi. Untuk lansia, air hangat adalah sahabat terbaik. Gunakan suhu sekitar 3 walau 8 derajat Celcius mendekati suhu tubuh. Si hangat tidak hanya memberi rasa nyaman, tetapi juga membantu melebarkan pembuluh darah secara lembut, meningkatkan aliran oksigen ke otak, dan membuat tidur malam lebih nyenyak. Yang tak kalah penting, jangan terburu-buru. Berikan waktu pada tubuh untuk beradaptasi sebelum masuk ke aliran air sepenuhnya. Bahkan langkah kecil seperti mengusap wajah dan tangan terlebih dahulu, sebelum mengguyur seluruh tubuh, sudah terbukti menurunkan risiko kejut suhu secara signifikan. Ingatlah, mandi bukan sekadar membersihkan diri. Bagi lansia, ini adalah momen menjaga keseimbangan antara kenyamanan dan keselamatan. Dengan memilih waktu yang tepat, mandi bisa menjadi terapi alami, bukan pemicu bahaya. Bayangkan suasana malam yang tenang. Tubuh terasa gerah setelah seharian beraktivitas, dan air tampak menjadi pelipur yang menenangkan. Namun tahukah Anda, justru di saat itulah banyak dokter memperingatkan agar lansia tidak mandi terlalu malam. Bukan tanpa alasan. Di balik rasa segar yang menenangkan itu, tersembunyi risiko kesehatan serius yang sering diabaikan. Setelah matahari terbenam, suhu udara mulai menurun. Tubuh manusia pun ikut menyesuaikan diri. Suhu inti menurun sekitar 0,5 derajat, detak jantung melambat, dan tekanan darah menurun. Semuanya adalah bagian dari proses alami tubuh untuk bersiap tidur. Nah, ketika Anda tiba-tiba menyiram tubuh dengan air dingin, di saat sistem tubuh sedang tenang, itu seperti membangunkan mesin yang sedang istirahat secara paksa. Hasilnya, tubuh kaget dan kehilangan keseimbangan termal. Bagi lansia, kondisi ini bisa sangat berbahaya. Pembuluh darah yang sudah kaku tak mampu bereaksi cepat. Jantung yang seharusnya beristirahat malah dipaksa bekerja keras lagi. Akibatnya bisa berupa pusing, menggigil ekstrem, sesak napas, bahkan serangan jantung ringan. Selain itu, udara malam mengandung lebih banyak kelembapan dan lebih sedikit oksigen. Saat tubuh dingin, sistem imun menurun, membuat paru-paru dan saluran pernapasan lebih rentan terserang flu, batuk, hingga pneumonia. Karena itulah banyak lansia yang mengeluh batuk atau sesak setiap kali mandi malam. Bukan karena air kotor, melainkan karena reaksi tubuh yang tidak siap terhadap suhu dingin. Dokter menganjurkan, bila benar-benar harus mandi malam, gunakan air hangat sekitar 30 detik. Mulailah dengan membasuh bagian kaki terlebih dahulu, lalu tunggu beberapa saat hingga tubuh menyesuaikan diri. Dan satu hal penting, hindari mandi setelah jam 9 malam. Pada waktu itu, suhu lingkungan sudah terlalu rendah, dan tubuh tidak punya cukup energi untuk menjaga kestabilan panas. Jangan anggap remeh mandi malam. Apa yang terasa menyenangkan sesaat bisa memicu gangguan serius yang datang tanpa tanda-tanda. Lebih baik menunda mandi malam daripada menyesal di pagi hari. Ingat, pada usia lanjut,
kehati-hatian adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Bayangkan jantung seperti mesin tua yang tetap berusaha bekerja setiap hari. Ia berdetak tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh, mengatur oksigen dan menjaga kehidupan. Namun saat usia bertambah, kekuatan mesin itu perlahan berkurang. Dan tahukah Anda, mandi di jam yang salah bisa menjadi ujian terberat bagi jantung lansia. Dokter menjelaskan bahwa ketika air dingin mengenai kulit, pembuluh darah menyempit secara drastis. Ini disebut vasokonstriksi. Akibatnya, tekanan darah melonjak tiba-tiba karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras untuk mempertahankan aliran ke organ vital. Pada orang muda, lonjakan ini bisa diatasi. Tapi pada lansia, hal itu seperti menekan gas mobil tua hingga batas maksimum. Berisiko fatal. Tak jarang, lonjakan mendadak ini memicu aritmia, yaitu detak jantung tidak beraturan. Beberapa detik setelah tubuh terkena air, lansia bisa merasa pusing, berdebar, atau tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Dalam kasus ekstrem, bisa terjadi kolaps. Tubuh jatuh mendadak karena otak tidak mendapat cukup aliran darah. Masalahnya, banyak lansia tidak menyadari gejala awal ini. Mereka mengira hanya kepala ringan atau kedinginan biasa. Padahal itu tanda jantung sedang berjuang keras menstabilkan tekanan darah. Bahkan mandi dengan air terlalu panas juga bisa berbahaya karena memicu pelebaran pembuluh darah secara cepat dan membuat tekanan darah turun drastis. Jantung yang sudah lemah tidak punya waktu cukup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan ekstrim, baik panas maupun dingin. Inilah sebabnya dokter selalu menekankan pentingnya air hangat suam-suam kuku. Suhu sekitar 3,38 degakumu membantu jantung bekerja dengan ritme yang stabil, tanpa stres tambahan pada pembuluh darah. Bayangkan tubuh seperti orkestra, semuanya harus harmonis. Ketika suhu air memicu pembuluh darah bekerja berlebihan, jantung harus mengimbangi. Dan jika satu bagian gagal, seluruh sistem ikut kacau. Karena itu, waktu dan suhu air bukan hal sepele bagi lansia, melainkan penentu keseimbangan hidup. Mandi seharusnya menjadi waktu untuk menyegarkan diri, bukan medan ujian bagi organ vital. Jadi setiap kali Anda atau orang tua hendak mandi, ingatlah, bukan hanya air yang menentukan, tapi juga jam dan kesiapan tubuh. Rawat jantung dengan kebijaksanaan, karena setiap detaknya adalah tanda kehidupan yang harus dijaga. Pernahkah Anda melihat seseorang tiba-tiba pusing atau gelap pandangan saat mulai mandi? Itu bukan kebetulan, melainkan reaksi langsung dari otak yang terguncang oleh perubahan suhu mendadak. Tubuh adalah pusat kendali tubuh, sangat sensitif terhadap aliran darah dan suhu. Bagi lansia, otak ibarat komputer tua yang sudah lemah prosesornya. Perubahan kecil saja bisa membuat sistemnya macet seketika. Saat air dingin menyentuh kulit kepala atau punggung bagian atas, pembuluh darah di area itu bereaksi cepat, menyempit untuk mempertahankan panas. Namun penyempitan ini membuat aliran darah ke otak berkurang beberapa detik. Hasilnya, otak kekurangan oksigen singkat, menyebabkan pusing mendadak, kabur pandangan, bahkan kehilangan kesadaran. Dokter menyebut reaksi ini sebagai thermal shock to the brain, kejutan suhu yang membuat sinyal saraf kacau untuk sesaat. Pada lansia yang mengalami tekanan darah tidak stabil atau gangguan saraf, reaksi ini bisa berkembang menjadi stroke ringan atau kehilangan keseimbangan. Itulah sebabnya banyak kasus jatuh di kamar mandi. Sebenarnya bukan karena lantai licin, tapi karena otak kehilangan kendali singkat akibat perubahan suhu. Lebih berbahaya lagi jika mandi dilakukan segera setelah bangun tidur. Pada saat itu, suplai darah ke otak belum optimal, dan sistem saraf masih lambat bereaksi. Begitu disiram air dingin, tubuh terkejut, jantung berdebar, dan otak bereaksi berlebihan. Kadang hanya berupa rasa pening beberapa detik, namun pada beberapa kasus bisa berlanjut menjadi pingsan total atau hilang keseimbangan. Solusinya sederhana namun penting. Sebelum mandi, duduklah sejenak, lakukan peregangan ringan, dan pastikan tubuh terasa hangat. Gunakan air hangat untuk membasahi tangan dan wajah terlebih dahulu, baru kepala terakhir. Langkah ini membantu otak beradaptasi secara bertahap, menstabilkan tekanan darah, dan menjaga aliran oksigen tetap lancar. Ingatlah,
Otak adalah organ yang paling berharga. Hargai dengan cara yang sederhana. Jangan kejutkan dengan air dingin di waktu yang salah. Satu langkah hati-hati bisa mencegah banyak tragedi yang tak perlu terjadi di kamar mandi. Pernahkah Anda merasa pusing tiba-tiba setelah mandi? Atau jantung berdebar tanpa sebab yang jelas? Bagi sebagian orang, hal itu mungkin dianggap biasa. Namun bagi lansia, gejala itu adalah peringatan keras dari tubuh. Tanda bahwa tekanan darah sedang mengalami guncangan hebat. Dokter menjelaskan bahwa setiap kali kita mandi, terutama dengan air dingin, tubuh harus bekerja keras menyesuaikan suhu internalnya. Air dingin membuat pembuluh darah di kulit menyempit, sehingga tekanan darah naik cepat untuk menjaga suhu organ dalam tetap stabil. Bagi lansia, di mana pembuluh darah sudah kaku dan jantung tak sekuat dulu, peningkatan tekanan ini bisa membahayakan sistem kardiovaskular. Sebaliknya, jika mandi dilakukan dengan air yang terlalu panas, pembuluh darah justru melebar mendadak. Akibatnya, tekanan darah turun tiba-tiba, membuat tubuh terasa lemas, kepala ringan, bahkan bisa menyebabkan pingsan singkat karena otak kekurangan suplai darah. Fenomena inilah yang sering membuat lansia tiba-tiba kehilangan keseimbangan atau jatuh setelah mandi air. Hangat yang terlalu panas tubuh. Manusia sejatinya dirancang untuk menyesuaikan perubahan suhu secara perlahan. Namun ketika perbedaan antara suhu air dan suhu tubuh terlalu ekstrem, ditambah waktu mandi yang salah, misalnya sebelum matahari terbit, sistem saraf tubuh menjadi bingung. Inilah yang disebut thermal dysregulation, atau ketidakmampuan tubuh menjaga kestabilan suhu internal. Efeknya tidak langsung terasa saat itu juga. Banyak lansia yang setelah mandi pagi tampak baik-baik saja, tapi kemudian mengeluh pusing, jantung berdebar, atau nyeri kepala beberapa jam kemudian. Itu karena tubuh masih berjuang menormalkan tekanan darah yang sempat naik turun tajam. Sebuah penelitian di Jepang bahkan menemukan bahwa lebih dari 50% kasus pingsan lansia di kamar mandi terjadi antara pukul 4 hingga 6 pagi, saat suhu lingkungan paling rendah dan tekanan darah paling tidak stabil. Fakta ini memperkuat anjuran para dokter agar lansia tidak mandi terlalu pagi atau terlalu malam. Maka, penting untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Jika setelah mandi Anda merasa pusing, berdebar, atau pandangan berkunang, jangan abaikan. Itu bukan sekadar masuk angin. Itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda butuh istirahat dan adaptasi. Tubuh lansia ibarat jam tangan tua yang berharga. Ia masih bisa bekerja dengan baik, asal tidak dipaksa berputar terlalu cepat oleh suhu air dan waktu mandi yang salah. Kuncinya sederhana. Perlakukan tubuh dengan kelembutan dan kesabaran. Tahukah Anda, ketika air dingin tiba-tiba menyentuh kulit, bukan hanya jantung yang kaget, tapi juga sistem saraf dan paru-paru ikut terkejut? Tubuh manusia punya mekanisme refleks yang disebut cold shock response, di mana otak langsung memerintahkan paru-paru untuk menarik napas cepat secara spontan saat air dingin menyentuh tubuh. Sebagai orang muda, hal ini bisa terasa seperti terengah sebentar, lalu normal kembali. Namun pada lansia, refleks ini bisa berubah menjadi ancaman. Serius, ketika udara dingin dan air dingin mengenai tubuh, bersamaan misalnya saat mandi, pagi buta, paru-paru akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen, tapi jantung yang lemah tidak bisa mengimbanginya. Akibatnya, oksigen tidak tersalurkan sempurna, tubuh terasa sesak, napas tersengal, bahkan bisa terjadi spasme otot dada yang menyerupai serangan jantung. Sistem saraf juga bereaksi cepat terhadap perubahan suhu ekstrem. Air dingin memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol, hormon stres alami tubuh. Akibatnya tekanan darah naik, detak jantung meningkat, dan otot menegang. Bayangkan tubuh yang sedang beristirahat, tiba-tiba harus bekerja seolah dikejar bahaya. Itulah yang membuat lansia sering mengeluh, "Kok dada saya sesak setiap kali mandi pagi?" Efek ini bahkan lebih parah bila mandi dilakukan dalam keadaan lapar, kelelahan, atau setelah begadang. Sistem saraf yang sudah lemah tidak siap menghadapi kejutan tersebut, sehingga bisa timbul gejala seperti pusing, mual, atau bahkan gemetar setelah mandi. Banyak orang mengira itu gejala masuk angin, padahal sebenarnya tubuh sedang berjuang menstabilkan sistem saraf dan pernapasan. Untuk mencegah hal ini, dokter menganjurkan beberapa langkah sederhana namun penting.
Gunakan air hangat dengan suhu mendekati suhu tubuh, bukan terlalu panas atau dingin. Jangan langsung siram kepala atau dada. Mulailah dari kaki untuk memberi sinyal lembut ke sistem saraf. Bernapas perlahan sebelum mandi. Ini membantu paru-paru beradaptasi dan menghindari refleks kejut. Dan yang paling penting, hindari mandi saat suhu lingkungan terlalu rendah. Seperti pagi buta atau larut malam. Ingatlah, paru-paru dan saraf bukan mesin yang bisa dihidupkan kapan saja. Mereka pikir ya dengan ritme alami yang harus dihormati. Satu keputusan sederhana seperti menunda mandi beberapa jam bisa berarti mencegah risiko kolaps dan melindungi hidup Anda. Kebanyakan orang percaya mandi pagi itu menyegarkan dan menyehatkan. Namun di balik sensasi segarnya air, ada fakta medis yang membuat banyak dokter tercengang. Mandi di waktu yang salah, terutama dini hari, ternyata bisa memicu stroke ringan pada lansia. Bagaimana bisa? Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu. Bisa karena tekanan darah melonjak tiba-tiba, atau karena pembuluh darah menyempit hingga darah tak bisa mengalir dengan lancar. Saat air dingin menyentuh kulit, tubuh bereaksi secara refleks. Pembuluh darah menyempit cepat untuk menjaga suhu tubuh. Lonjakan ini menyebabkan tekanan darah meningkat tajam dalam waktu singkat. Pada usia lanjut, pembuluh darah di otak sudah menua, dindingnya menebal, dan elastisitasnya menurun. Ketika tekanan darah tiba-tiba naik karena mandi di jam berisiko, aliran darah ke otak bisa terganggu sesaat, menimbulkan gejala stroke ringan. Tanda-tandanya seringkali samar, kepala terasa berat, separuh wajah menegang, tangan tiba-tiba lemas, atau ucapan jadi tidak jelas beberapa detik. Sayangnya, banyak yang mengira itu hanya pusing biasa. Dokter menemukan bahwa kasus seperti ini sering muncul pada lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes. Mereka mandi terlalu pagi dengan air dingin. Lalu beberapa jam kemudian, tiba-tiba merasa lemah dan sulit bicara. Padahal, itu bisa jadi serangan stroke mikro. Serangan singkat yang menjadi peringatan akan bahaya yang lebih besar di masa depan. Selain suhu air, waktu juga berperan besar. Jam 4-6 pagi adalah masa di mana tekanan darah manusia secara alami paling tinggi, karena aktivitas hormon kortisol meningkat. Bagi lansia, ini waktu yang berisiko. Tubuh belum siap untuk kejutan air, tapi tekanan darah sudah naik. Kombinasi dua hal ini, lonjakan tekanan dan paparan dingin ekstrem, menjadi pemicu utama stroke ringan setelah mandi. Apa yang bisa dilakukan? Cukup ubah kebiasaan. Mandi setelah matahari terbit dan gunakan air hangat suam-suam kuku. Biarkan tubuh bangun perlahan. Minum air putih hangat sebelum mandi untuk menstabilkan sirkulasi darah. Dan yang terpenting, jika setelah mandi Anda merasa pusing atau lemah, jangan abaikan. Segera duduk, tarik napas dalam, dan hubungi keluarga atau tenaga medis. Stroke tidak selalu datang dengan tanda besar. Kadang ia dimulai dari hal kecil yang kita anggap sepele, seperti waktu mandi yang salah. Maka dari itu berhati-hatilah, karena dalam tubuh lansia, setiap detik dan setiap suhu bisa menjadi perbedaan antara sehat dan bahaya. Seringkali kita mengira mandi hanyalah soal air dan sabun, padahal menurut dokter, kebiasaan kecil sebelum dan sesudah mandi bisa menentukan keselamatan. Jauh bukan berlebihan, nyawa bisa diselamatkan hanya dengan rutinitas sederhana yang sering diabaikan. Sebelum mandi, tubuh lansia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Jangan langsung masuk kamar mandi begitu bangun tidur. Duduklah dulu 5-10 menit. Minum segelas air putih hangat untuk menstabilkan tekanan darah. Air hangat akan membantu mengaktifkan sistem peredaran darah yang melambat saat tidur, sehingga tubuh tidak kaget ketika terkena air. Langkah berikutnya, pastikan suhu air sesuai dengan suhu tubuh. Gunakan air suam-suam kuku, sekitar 37 C. Suhu yang mendekati suhu alami tubuh. Jangan uji air dengan tangan, tapi gunakan punggung telapak atau pergelangan, karena bagian itu lebih sensitif terhadap suhu. Bila terasa terlalu dingin, tambahkan sedikit air panas, jangan sebaliknya. Tujuannya agar tubuh menerima perubahan suhu secara bertahap. Masuklah ke kamar mandi dengan hati-hati, hindari langsung menyiram kepala. Mulailah dari kaki, tunggu beberapa detik baru naik ke bagian tangan, bau, dan terakhir kepala. Urutan ini bukan tanpa alasan.
Pembasuhan dari bawah ke atas membantu tubuh menyesuaikan suhu dan mencegah aliran darah ke jantung melonjak mendadak. Setelah mandi, jangan terburu-buru keluar kamar mandi. Diamlah sejenak, beri waktu tubuh beradaptasi dengan suhu luar. Keringkan tubuh perlahan sambil melakukan pernapasan ringan untuk menstabilkan detak jantung. Jika langsung keluar dan terpapar udara dingin, tubuh bisa kembali kehilangan suhu, menyebabkan menggigil dan menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba. Dan satu hal penting yang sering diabaikan, jangan mandi dalam keadaan perut kosong. Mandi dalam kondisi lapar dapat menurunkan gula darah, membuat tubuh lemas dan rentan pingsan. Makanlah sedikit camilan atau minum air hangat terlebih dahulu sebelum mandi. Kebiasaan sederhana ini mungkin terdengar sepele, tapi bagi tubuh lansia yang rentan, inilah perbedaan antara mandi yang menyehatkan dan mandi yang membahayakan. Dokter menyebutnya ritual hidup panjang, kebiasaan kecil yang memperpanjang keselamatan. Jadi, sebelum mandi besok pagi ingat, bikin hadir soal waktu dan suhu air, tapi juga cara Anda memperlakukan tubuh sendiri dengan penuh kesadaran. Karena tubuh, sama seperti hati, juga butuh kehangatan dan perlakuan lembut agar tetap kuat. Baik sebanyak lansia, rasa pegal, nyeri sendi, dan kaku otot adalah teman sehari-hari. Namun tahukah Anda bahwa cara mandi yang tepat bisa menjadi terapi alami yang menenangkan tanpa obat apapun? Air hangat bukan sekadar membuat nyaman, tapi juga memiliki efek penyembuhan yang nyata pada tubuh lansia. Ketika tubuh terendam atau tersiram air hangat, pembuluh darah melebar secara perlahan. Hal ini meningkatkan aliran darah ke seluruh otot dan sendi, membawa oksigen baru dan nutrisi penting yang mempercepat proses perbaikan jaringan. Efek ini disebut hydrotherapy effect atau terapi air, yang sudah lama digunakan dalam dunia medis untuk membantu pemulihan tubuh. Selain melancarkan peredaran darah, air hangat membantu otot yang tegang menjadi lebih rileks. Suhu hangat memengaruhi sistem saraf parasimpatik, yaitu sistem yang membuat tubuh tenang, menurunkan tekanan darah, dan memperlambat detak jantung. Itulah mengapa banyak lansia yang merasa tidur lebih nyenyak setelah mandi air hangat di sore hari. Tak hanya otot, sendi pun ikut diuntungkan. Air hangat membantu melumasi jaringan sekitar sendi, mengurangi rasa kaku, terutama pada penderita rematik atau osteoartritis. Gerakan sederhana seperti mengusap lengan dan kaki saat mandi bisa meningkatkan fleksibilitas tubuh. Efek ini jauh lebih aman dan alami dibanding hanya mengandalkan salep atau obat pereda nyeri. Namun, dokter mengingatkan, jangan gunakan air yang terlalu panas, karena suhu ekstrem justru bisa membuat pembuluh darah melebar terlalu cepat dan memicu pusing. Cukup gunakan air hangat suam-suam kuku, sekitar 3 kWh. Durasi ideal mandi bagi lansia sekitar 15 menit cukup untuk memberikan efek terapi tanpa membuat tubuh kelelahan. Mandi dengan air hangat di waktu yang tepat bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bentuk kasih sayang terhadap tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Jadikan setiap tetes air sebagai pijatan lembut yang mengembalikan semangat, menenangkan pikiran dan menyehatkan jiwa. Karena bagi lansia, mandi bukan sekadar rutinitas, tapi momen berharga untuk menyapa tubuh dan bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Siapa sangka, sesuatu yang sederhana seperti cara dan waktu mandi ternyata bisa memengaruhi kualitas tidur dan kesehatan jantung lansia secara langsung. Bukan sekadar mitos, banyak dokter membenarkan bahwa mandi air hangat di waktu yang tepat dapat membantu menurunkan tekanan darah, merilekskan otot, bahkan memperbaiki pola tidur. Saat air hangat menyentuh kulit, suhu tubuh meningkat sedikit, menyebabkan pembuluh darah melebar dan aliran darah menjadi lebih lancar. Setelah selesai mandi, suhu tubuh perlahan menurun. Penurunan alami inilah yang memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh siap untuk beristirahat. Inilah alasan mengapa mandi air hangat di sore menjelang malam bisa membantu lansia tidur lebih cepat dan lebih dalam. Selain itu, proses ini membantu mengurangi hormon stres seperti kortisol yang biasanya tinggi akibat kelelahan dan kecemasan. Suhu hangat memicu pelepasan hormon endorfin,
zat alami yang menenangkan dan memberikan rasa nyaman. Efeknya terasa seperti dipeluk lembut oleh kehangatan air, membuat pikiran damai dan tubuh lebih rileks. Dari sisi jantung, mandi air hangat membantu menurunkan ketegangan pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah stabil dan ritme jantung menjadi lebih tenang. Banyak pasien lansia dengan tekanan darah tinggi mengalami penurunan signifikan setelah rutin mandi air hangat di sore hari. Namun penting diingat, air tidak boleh terlalu panas. Jika suhu air melebihi 40 puluh justru bisa membuat jantung bekerja lebih keras dan tekanan darah melonjak. Dokter menyarankan waktu terbaik mandi sore bagi lansia adalah antara pukul 16 sarun hingga 12 sore. Pada waktu ini suhu udara masih hangat. Tubuh sudah beradaptasi dengan aktivitas harian, dan sistem saraf siap memasuki fase tenang. Setelah mandi, hindari langsung tidur. Nikmati waktu santai, minum air putih hangat, dan duduk dengan tenang sekitar 20-30 menit sebelum berbaring. Efeknya luar biasa. Tidur menjadi lebih dalam, tekanan darah stabil, dan jantung beristirahat dengan ritme yang harmonis. Bahkan studi medis menunjukkan bahwa mandi air hangat secara rutin bisa membantu mengurangi risiko serangan jantung dan stroke hingga 12%. Mandi bukan sekadar membersihkan tubuh. Ia adalah ritual pemulihan alami yang Tuhan berikan. Gunakan dengan bijak, dan tubuh Anda akan berterima kasih. Karena terkadang kunci hidup sehat dan tidur damai bukan ada di obat, tapi di cara Anda menghargai air dan waktu. Banyak orang berpikir bahwa cara mandi tidak perlu aturan. Yang penting bersih, selesai. Tapi tahukah Anda, ada 5 kebiasaan mandi yang terlihat sepele, namun bisa menjadi penyebab utama pingsan, sesak napas, bahkan tekanan darah tak terkendali pada lansia. Inilah kesalahan yang paling sering dilakukan. Menurut dokter dan penelitian medis, mandi langsung setelah bangun tidur ini adalah kesalahan paling umum. Tubuh yang baru bangun masih dalam kondisi setengah tidur. Tekanan darah rendah, jantung berdetak lambat, dan otak belum sepenuhnya aktif. Begitu disiram air dingin, tubuh kaget dan jantung langsung dipaksa bekerja lebih keras. Akibatnya bisa berupa pusing, berdebar, hingga kolaps dalam hitungan detik. Solusi: duduk dulu, minum air hangat, dan biarkan tubuh beradaptasi selama 15-30 menit sebelum mandi. Mandi saat perut kosong mungkin terdengar sepele, tapi mandi saat perut kosong membuat tubuh kekurangan energi. Ketika darah dialihkan untuk menyesuaikan suhu air, otak bisa kekurangan suplai oksigen karena kadar gula darah rendah. Efeknya, kepala ringan, gemetar, bahkan bisa pingsan. Pastikan Anda makan sedikit camilan ringan sebelum mandi seperti pisang atau roti. Menyiram kepala. Terlebih dahulu banyak orang punya kebiasaan langsung mengguyur kepala saat mulai mandi. Padahal ini berbahaya, terutama bagi lansia. Perbedaan suhu yang tiba-tiba antara kepala dan tubuh bisa memicu penyempitan pembuluh darah otak. Akibatnya bisa muncul pusing hebat atau bahkan stroke ringan. Mulailah dari kaki, lalu tangan, bahu, dan terakhir kepala. Biarkan tubuh beradaptasi secara bertahap. Mandi terlalu lama memang menyegarkan, tapi terlalu lama justru melelahkan bagi jantung. Terutama jika air terlalu panas atau terlalu dingin. Mandi ideal untuk lansia hanya 10-15 menit. Lebih dari itu bisa membuat tekanan darah menurun, tubuh kehilangan energi, dan keseimbangan suhu terganggu. Mandi di waktu salah ini yang paling fatal. Banyak lansia masih mandi sebelum matahari terbit atau larut malam karena merasa nyaman. Padahal kedua waktu itu adalah masa paling berbahaya. Pagi buta, suhu tubuh terlalu rendah. Malam hari, sistem tubuh sedang bersiap untuk istirahat. Mandi di waktu itu sama saja memaksa jantung dan otak bekerja, saat seharusnya mereka beristirahat. Setiap kebiasaan kecil punya dampak besar. Jika yang selama ini dianggap biasa, ternyata bisa berisiko tinggi. Mulai sekarang, ubah cara mandi menjadi ritual penuh kesadaran. Perlakukan tubuh Anda seperti sahabat. Beri waktu untuk beradaptasi, bernafas, dan menyesuaikan diri. Ingat, tubuh lansia bukan lemah, tapi butuh kelembutan dan perhatian lebih. Banyak orang mengira mandi itu sederhana. Nyalakan air, siram tubuh, lalu selesai. Namun bagi lansia, setiap langkah dalam mandi harus dilakukan dengan strategi dan kesadaran penuh. Menurut dokter, mandi yang aman bukan hanya tentang suhu air, tetapi juga urutan, durasi, posisi tubuh, dan waktu yang tepat. Mari kita bahas panduan mandi paling aman bagi lansia.
langkah demi langkah, agar mandi tetap menjadi sumber kesegaran, bukan bahaya tersembunyi. Langkah 1, persiapan. Sebelum mandi, sebelum masuk kamar mandi, duduklah dulu selama 5-10 menit agar tubuh menyesuaikan posisi vertikalnya. Minum segelas air putih hangat untuk melancarkan sirkulasi darah. Pastikan kamar mandi tidak terlalu dingin. Suhu ruangan minimal 20°C, agar tubuh tidak kehilangan panas terlalu cepat. Gunakan sandal anti-slip dan siapkan pegangan di dinding untuk mencegah jatuh. Langkah 2, cek suhu. Air jangan pernah mandi dengan air yang langsung keluar dari keran tanpa dicek. Gunakan air hangat suam-suam kuku, 3-8 mendekati suhu tubuh manusia. Air terlalu panas bisa memperlebar pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah secara mendadak, sementara air terlalu dingin bisa membuat jantung kaget dan meningkatkan risiko kolaps. Langkah 3, urutan mandi yang benar mulailah dengan membasahi kaki terlebih dahulu. Tunggu sekitar 20-30 detik, lalu lanjutkan ke tangan, bahu, dan dada. Terakhir, siram kepala secara perlahan. Jangan langsung mengguyur seluruhnya. Urutan ini membantu sistem saraf beradaptasi terhadap suhu air secara bertahap dan mencegah pusing mendadak. Langkah 4. Durasi yang ideal bagi lansia. Mandi cukup 10-15 menit. Durasi ini cukup untuk membersihkan tubuh dan melancarkan sirkulasi, tanpa membuat jantung bekerja terlalu keras. Jika terlalu lama, tubuh bisa kehilangan panas dan tekanan darah bisa turun drastis. Langkah 5. Setelah mandi, jangan langsung keluar kamar mandi. Tunggu sejenak di dalam ruangan hingga tubuh menyesuaikan dengan suhu udara luar. Keringkan tubuh dengan handuk lembut dari bagian bawah ke atas. Arah ini membantu melancarkan aliran darah. Kenakan pakaian hangat, lalu duduk beberapa menit sambil bernapas perlahan. Bila setelah mandi terasa pusing, berdebar, atau tubuh menggigil, segera duduk dan tarik napas dalam. Itu tanda tubuh Anda butuh waktu lebih untuk menstabilkan suhu dan tekanan darah. Mandi dengan cara yang benar bukan hanya menjaga kebersihan, tetapi juga melatih tubuh untuk tetap seimbang dan kuat di usia lanjut. Jadikan setiap mandi sebagai terapi lembut, penuh kesadaran, ketenangan, dan rasa syukur. Karena setiap tetes air bukan sekadar menyentuh kulit, tapi juga memberi kehidupan dan kekuatan bagi tubuh yang telah berjuang sepanjang usia. Seringkali kita lupa bahwa mandi bukan hanya urusan fisik. Di balik air yang mengalir lembut, ada kekuatan alam yang bisa menyembuhkan emosi, menenangkan pikiran, dan menguatkan semangat hidup. Bagi lansia, mandi bisa menjadi ritual sederhana yang penuh makna, bukan hanya untuk kebersihan tubuh, tapi juga ketenangan batin. Air memiliki energi alami yang luar biasa. Setiap kali kita menyentuhnya, tubuh dan pikiran merespons dengan cara yang sangat halus. Suara air yang jatuh, sensasi hangat di kulit, aroma sabun lembut. Semua itu memberi sinyal ke otak untuk melepaskan stres dan ketegangan. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih ringan setelah mandi, seolah beban pikiran ikut hanyut bersama air. Bagi lansia, manfaat ini menjadi lebih penting. Di usia senja, tubuh mungkin melemah, tapi pikiran seringkali penuh kekhawatiran tentang kesehatan, keluarga, atau kesendirian. Mandi bisa menjadi momen refleksi diri, saat di mana tubuh beristirahat dan hati kembali tenang. Air hangat yang menyentuh kulit membantu tubuh melepaskan hormon endorfin, zat alami yang menimbulkan rasa bahagia. Inilah mengapa mandi di sore hari dapat membuat lansia tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih damai. Ada juga nilai spiritual yang mendalam. Banyak budaya dan ajaran agama memandang air sebagai simbol kesucian dan kehidupan. Setiap kali mandi, kita bukan hanya membersihkan debu dunia, tapi juga menyegarkan semangat jiwa. Dengan niat yang tulus, mandi bisa menjadi bentuk syukur, tanda terima kasih kepada Tuhan atas tubuh yang masih berfungsi dan kehidupan yang masih diberi waktu. Cobalah menjadikan mandi sebagai momen hening. Rasakan setiap tetes air, dengarkan detak jantung yang berdetak lembut, jadi ucapkan dalam hati, terima kasih tubuhku, sudah bekerja keras hari ini. Kalimat sederhana itu memberi efek luar biasa bagi pikiran dan kesehatan mental. Dokter bahkan mencatat,
Lansia yang menjadikan mandi sebagai ritual relaksasi memiliki tekanan darah lebih stabil, kadar stres lebih rendah, dan lebih jarang mengalami gangguan tidur. Karena ketenangan pikiran berawal dari tubuh yang diperlakukan dengan cinta. Jadi, mulai sekarang, jangan sekadar mandi untuk bersih, tapi mandilah untuk sembuh. Biarkan air bukan hanya membersihkan kulit, tetapi juga membasuh rasa lelah, kesedihan, dan kekhawatiran. Karena terkadang terapi terbaik bukan di rumah sakit, melainkan di kamar mandi. Saat air hangat dan kesadaran hati berpadu dalam keheningan yang menenangkan. Sampailah kita pada akhir pembahasan panjang yang mungkin terasa sederhana, namun sesungguhnya syarat makna dan menyentuh kehidupan. Mandi, sesuatu yang setiap orang lakukan hampir setiap hari, ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menjadi sahabat yang menyehatkan, atau musuh diam-diam jika dilakukan tanpa kesadaran. Bagi para lansia, setiap hari adalah anugerah. Tubuh mungkin tak lagi sekuat dulu, langkah tak lagi secepat masa muda. Tapi di balik semua itu ada kebijaksanaan yang tumbuh, bahwa hidup harus dijalani dengan kelembutan, bukan dengan terburu-buru. Mandi bukan sekadar kegiatan harian, melainkan momen penghargaan terhadap tubuh yang telah berjuang selama puluhan tahun. Dokter sering berkata, tubuh lansia itu seperti bunga tua yang rapuh, tetap indah, tapi perlu dirawat dengan lembut. Dan mandi, bila dilakukan dengan waktu yang tepat, suhu yang sesuai, dan hati yang tenang, bisa menjadi ritual perawatan yang sederhana, namun penuh cinta. Ingatlah 3 hal utama dari perjalanan ini. Air adalah sahabat, tapi juga bisa menjadi ujian. Perlakukan ia dengan hormat. Jangan biarkan ia mengagetkan tubuhmu. Dan waktu adalah kunci. Jangan melawan irama tubuh, tapi selaraslah dengan ritme alam. Mandi saat matahari memberi kehangatan, bukan ketika bumi masih dingin. Kehidupan adalah anugerah yang harus dijaga. Setiap detik yang kita lewati adalah kesempatan untuk bersyukur, mencintai dan merawat diri. Bagi Anda para orang tua, atau siapapun yang mendampingi lansia di rumah, ingatlah pesan sederhana ini. Mandilah dengan tenang, bukan terburu-buru. Jadi gunakan air hangat, bukan air yang menusuk kulit. Jadi pilih waktu setelah matahari muncul, bukan sebelum fajar. Karena kesehatan tidak hanya datang dari obat, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran besar. Dan mandi, bila dilakukan dengan benar, bukan hanya menjaga tubuh, tapi juga menenangkan jiwa, memperpanjang usia dan menumbuhkan rasa damai di hati. Di usia senja, tubuh mungkin melemah, tapi semangat hidup tak boleh padam. Setiap tetes air yang menyentuh kulit adalah tanda bahwa Tuhan masih memberi waktu untuk hidup, merasakan dan bersyukur. Jadi setiap kali Anda mandi, ucapkan dalam hati, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau masih bisa merasakan kehangatan air dan hembusan napas kehidupan. Itulah makna sejati dari mandi yang penuh kesadaran. Bukan hanya tentang bersihnya tubuh, tapi juga sucinya hati dan damainya jiwa. Sahabat sehat dan bahagia, setelah mendengar semua penjelasan ini, kita jadi tahu bahwa mandi bukan hal sepele. Ia bisa menjadi penentu kesehatan, keselamatan, bahkan umur panjang. Jadi sebelum Anda menutup video ini, izinkan saya mengingatkan 3 hal penting yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jaga waktu mandi. Jangan mandi sebelum matahari terbit, dan hindari mandi terlalu malam. Tubuh lansia butuh waktu untuk beradaptasi dengan suhu. Pilihlah waktu antara pukul 07.00 pagi atau 16.00 sore. Gunakan air hangat, bukan air dingin. Suhu yang pas bukan hanya membuat nyaman, tapi juga melancarkan darah, menenangkan jantung, dan mengurangi stres. Mandilah dengan kesadaran dan rasa syukur. Nikmati setiap tetes air, karena disitulah Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai hidup dan menjaga tubuh dengan penuh cinta. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat dan membuka mata, tolong bantu kami dengan cara yang sangat sederhana. Tulis di kolom komentar, jam berapa biasanya Anda mandi? Apakah pagi, siang, atau ke malam? Siapa tahu kau bikin komentar Anda bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Dan jangan lupa, jadi tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang tua di luar sana. Dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya dari dokter dan ahli.
Karena dengan satu klik kecil, Anda bukan hanya mendukung channel ini, tetapi juga ikut menyebarkan pengetahuan yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Hidup panjang bukan hanya soal umur, tapi soal bagaimana kita menjaga setiap detiknya dengan bijak. Jaga tubuhmu, cintai hidupmu, dan biarkan setiap mandi menjadi momen syukur untuk hari yang baru. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan, kedamaian, dan umur panjang yang penuh berkah. Sampai jumpa di video berikutnya.